Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhawat, para talibat serta para pemirsa dan pendengar yang ikut bergabung dalam majelis kita pada pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menimpakan taufik dan inayah kepada kita semua, selalu memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita, dan juga memberikan keberkahan dalam setiap usaha dan amal yang kita lakukan. Tak lupa pula di awal majlis ini kita memberikan pesan agar senantiasa kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat yang Allah berikan kepada beliau. Para akhwat serta para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang berkenaan dengan perkara lisan bagi wanita. Itu perkara lisan bagi wanita dan lisannya. Dalam atau dalam ungkapan sehari-hari di tengah masyarakat atau sebuah bahasa kiasan atau peribahasa juga menyebutkan bahwa lisan lebih tajam daripada sembilu. Ya, tidak sedikit lisan yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Bahkan berbagai kerusakan besar yang terjadi di muka bumi ini diawali dengan lisan. Bisa lisan mengungkapkan kalimat-kalimat syirkiyah, bisa lisan menghina orang, memaki orang, mencaci, menghina, ya, atau mengungkapkan kalimat-kalimat keji, kata-kata kotor, bahkan juga mengadu domba antar sesama, ya, bisa antar satu pemeluk agama, antar anak bangsa, antar partai, antar ormas, atau antar keluarga, antar bersaudara, dan tidak sedikit korban daripada lisan. Bahkan awal kebanyakan konflik terjadi adalah gara-gara lisan. Tak diherankan dalam banyak suasana kegaduhan di bangsa kita juga diawali oleh lisan. Ya, baik ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh publik atau tokoh ormas atau tokoh pemerintahan, tokoh pemerintah, yang kan kalimat-kalimat yang kadang tanpa fikir, tanpa analisa, membawa efek dan kegaduhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu Islam, ya, di samping mengatur anggota-anggota badan yang lainnya, ya, agar terjaga daripada dosa dan kemaksiatan, maka pada kesempatan ini secara materi, walaupun ini bicara tentang bagaimana nasihat untuk para wanita menjaga lisannya, tetapi nasihat ini bukan khusus untuk para wanita sebenarnya. Kadang-kadang lisan laki-laki ada yang lebih parah pada lisan wanita. Ya, ini perlu kita sampaikan. Kadang-kadang suatu lisan yang tanpa berbicara, tanpa dasari oleh ilmu, tanpa adanya analisa dan pikiran, membuat banyak terjadi kerusakan, ya, dan kegaduhan serta terjadinya pertengkaran. Bahkan sebuah peperangan di muka bumi ini sering diawali oleh sebuah lisan, ya, oleh sebuah ungkapan, ya, sehingga menjadi sesuatu bara yang mengobarkan api besar, membakar kehidupan, membakar ladang kehidupan kita. Maka dari itu kita sangat penting mengerti dan mengetahui nasihat-nasihat Islam, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, serta Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana kita harusnya mempergunakan lisan ini. Lisan di samping dia sebagai sebuah nikmat yang luar biasa,
Bayangkan kalau lisan ini dikeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak akan bisa mengungkapkan rasa cinta, rasa kasih, tidak bisa mengungkapkan apa yang kita hendaki. Ya, lihat bagaimana betapa susahnya ketika ada orang yang diuji, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mampu berbicara, ya, mengalami kesusahan, ya. Maka dari itu, ya, nikmat yang besar ini jangan sampai membawa malapetaka bagi kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia, apalagi kehidupan kita di akhirat kelak. Para saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas, ya, sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, insya Allah kita akan membahas berpanjang lebar sebenarnya harusnya pembahasan ini, ya, karena efek dan bahaya dari lisan ini sebenarnya sudah banyak sekali merusak kehidupan kita. Banyak sekali merusak kehidupan kita dan kehidupan masyarakat. Bahkan kehidupan dakwah. Ya, mulai dari lisan juga berefek banyaknya situasi-situasi yang tidak kondusif di dalam dunia dakwah. Syekh Sa'id Al-Qahtani memiliki kitab bagi para akhwat yang bisa berbahasa Arab. Ada judul kitabnya Afatul Lisan. Ini sangat bagus untuk dibaca. Baik para da'i maupun para thalabul ilmi. Ada judul kitab beliau Afatul Lisan fil Kitab was Sunnah, fi Dhail Kitab was Sunnah. Itu Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab atau Naam. Al-Khatib, penulis kitab Hisnul Muslim dan beberapa kitab lainnya. Kemudian juga Syekh Abdul Muhsin, ya, Syekh Abad bin Abdul Muhsin, ya, Syekh Abdul Muhsin bin Abad Al-Badr juga menulis sekilas dalam wasiat beliau, nasihat beliau dalam Rikon Al-Sunnah tentang bicara tentang nikmatun nutqi wal lisan wal bayan, ya, betapa besar nikmat kita diberi kemampuan untuk berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita dengan melalui lisan. Di antara hikmah disebutkan para ulama, kenapa lisan itu, ya, apa namanya, walaupun dia sangat kecil, ya, tapi efeknya sangat besar, ya. Dia sebetulnya sangat mudah mengendalikan, tetapi kadang-kadang bagi orang-orang yang tidak punya iman, bagi orang-orang yang tidak terkontrol diri, tidak bisa mengontrol dirinya, justru lebih susah menjaga lisan oleh dia daripada menjaga apa namanya, perbuatan maksiat lain. Lebih susah bagi dia. Dia mampu mungkin meninggalkan zina, tidak mau mencuri, tidak mau berdusta, tidak mau berkhianat. Dia rajin sholat, rajin berpuasa. Namun dia tidak bisa menjaga lisannya. Sebagaimana disebutkan hadis oleh Rasulullah SAW, sebuah orang wanita yang selalu puasa di siang hari dan qiyamul lail. Namun dia sangat jahat dengan lisannya. Jadi musibah besar, ya, ketika seorang mampu menahan kakinya untuk menendang orang lain, untuk menahan tangannya tidak memukul orang lain, untuk menahan telinganya untuk mendengar kata-kata yang jorok dan nyanyi-nyanyian hal-hal yang diharamkan. Dia mampu menahan matanya untuk tidak memandang hal-hal yang diharamkan, namun lisannya tidak mampu dia tahan. Nah, padahal sebenarnya dari sisi kemampuan, ya, secara fisik menahan lisan, ya, lebih mampu, ya, lebih mudah daripada menahan anggota badan yang lainnya sebenarnya. Baik, beliau menyebutkan di sini di mana berapa ayat beliau sebutkan, ya, tentang kenikmatan, ya, berbicara. Jangan sampai nikmat bicara ini menjadi malapetaka bagi diri kita, ya, tetangga kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Ya, khalaqal insan 'allamahul bayan dalam surat Ar-Rahman. Allah telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka cara menjelaskan ungkapannya, menjelaskan mereka untuk berbicara. Ya, waqad dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa husnul bayan itu adalah binutq, dengan ungkapan. Ya, maka ini menyebutkan nikmat, ya, isyarat kepada nikmat tentang berbicara, di mana manusia mampu menjelaskan apa yang diinginkannya. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan sedikit ini, nikmat besar ini agar kita bersyukurlah. Jangan disyukur, ya,
Jangan dikufuri nikmat kita mampu berbicara ini. Lisan kita yang apa namanya? Yang indah mengungkapkan kalimat, jangan dibalik membawakan malapetaka dan bahaya bagi orang lain. Alam naj'al lahu ainain, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Balad ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bukan kami telah menjadikan baginya dua mata, walisanaini wasyafatain, dan lisan dan dua bibir. Ya, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, alam naj'al lahu ainain, bukan kami telah menjadikan untuknya dua mata, arti yang dia dengan dua mata itu dia melihat, walisanaini yantiqu bihi fa yu'abbir amma fi dhamirihi, dan lisan, kata Allah SWT, artinya adalah dia berbicara dengan lisan itu dan dia mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaannya. Wasyafataini, di mana dua bibir ini dia jadikan untuk membantunya bisa berbicara dan melalui juga mengkonsumsi makanan. Wa jamalan liwajhi wa fami, dan ini membuat indah mata, dua apa namanya? Bibir dan lisan ini, dua telinga dan lain hidung, membuat indahnya tampilan wajah kita manusia. Ada satu hikmah yang indah juga disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa kita diberi telinga dua, diberi mata dua, lalu diberi bibir dua yang bisa mengatur lisan kita yang ada, lisan hanya satu. Artinya lebih banyaklah melihat, lebih banyaklah mendengar, dan sedikitlah berbicara. Sehingga lisan kita itu diberi hanya terbatas satu. Ya, supaya kita lebih banyak mendengar, melihat, dan mampu mengendalikan lisan kita, sehingga lisan diletakkan di dalam bibir gitu ya, diawasi gitu. Kemudian ya, afatul lisan atau bahaya lisan ini ada dua disimpulkan oleh para ulama, di antara Syekh Said Qahtani menyebutkan, yaitu afatul lisan itu dua. Al-kalamu bil batil, mengangkapkan kalimat-kalimat yang batil, wasukutu anil haq, diam terhadap kebenaran. Jadi sebenarnya diam itu belum tentu baik. Ya, bukan berarti diam itu juga baik bila diam dari kebenaran. Berbicara itu juga belum tentu baik kalau bicara dengan kebatilan. Hanya saja bicara dengan yang hak itulah bicara yang benar, bicara yang menjadi nikmat, bicara menjadi pahala, bicara menjadi dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diberi nikmat bicara akan mendapatkan ya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mutlak. Oh, si fulan sedikit berbicara, tapi belum tentu itu pujian, bisa saja itu diam dari kebenaran. Jadi afatul lisan itu penyakit lidah ini atau rusaknya lisan ini ada dua. Imma berbicara dengan yang batil atau diam terhadap kebenaran. Maka ada orang yang diam dengan kebenaran, dia tahu tidak mau bicara tentang kebenaran karena takut akan diintimidasi, takut akan dijatuhkan dari jabatannya, takut akan tidak terpilih lagi menjadi pejabat dan seterusnya, ya kan? Banyak orang demikian, takut tidak diterima oleh kaumnya, oleh jamaahnya, oleh ormasnya, sehingga dia diam dari dalam kebenaran, takut nanti ditolak, dikeluarkan dari ormasnya, dituduh Wahabi mungkin ya gitu ya. Walaupun dia tahu banyak sekali hal-hal yang dilakukan pelanggaran dalam agama dalam suatu ormasnya, dia diam terhadap sesama ormasnya demi untuk menjaga keutuhan ormasnya. Ini adalah diam dari kebatilan dan itu salah satu afatul lisan. Baik. Kemudian ya, kemudian juga setelah itu beliau membahas tentang wajibnya kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang sadid. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini biasanya juga dibaca dalam awal khutbah oleh Rasulullah SAW. Ada 3 ayat yang selalu mengiringi khutbatul hajah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, ini di antaranya, wahai orang-orang beriman, bertawakallah kepada dan ungkapkan kalimat qaulan sadida. Kata-kata yang lurus, kata-kata yang sadid, kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat. Ya, nah, itu ciri orang beriman. Maka dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu bil yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dari akhir, falyakul khairan, hendaklah diungkapkan kalimat-kalimat baik aw liyasmut. Dan kadang-kadang parahnya ini ya, kadang-kadang dalam seharian ketika marah, itu kita pengen bicara banyak. Justru solusinya ketika marah itu diam. Karena kalau marah dan berbicara, banyak sekali hal-hal yang akan terungkap menyakiti lawan yang dimarahinya. Mungkin menghina, memaki, melaknat, dan macam-macam. Maka kendalikan diri saat marah, jaga lisan, jangan sampai mengungkapkan satu kalimat yang kita akan menyesal setelah mengungkapkannya. Ya, bagi seorang suami ketika marah tidak kontrol bisa mengatakan talah, sal. Begitu pula sebaliknya istri, dan begitu pula banyak hal. Banyak hal ketika marah kita tidak bisa menahan emosi dan mengungkapkan dengan kalimat bahasa-bahasa yang membuat kita menyesal. Jangan sampai. Jangan sampai kita menyesal ya setelah berapa waktu kita sadari kalimat itu sangat menyakitkan atau sangat merugikan atau menimbulkan penyesalan. Salah satunya adalah bentuk yang sangat ya dari kehidupan sehari-hari diberikan oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah mendoakan anak ini bagi orang tua nih untuk sesuatu yang buruk. Jangan pernah mendoakan anak kita untuk sesuatu yang buruk. Kadang-kadang orang tua marah kepada anaknya, tidak mampu menahan lisannya. Seorang ibu ya tidak mampu menahan lisannya. Subhanallah. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan satu kalimat yang membawa penyesalan sepanjang hidup kita. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu agama kita subhanallah ya tidak ada aturan di dunia ini seperti bagaimana memperhatikan hidup kita dengan sempurna dan baik sampai perkara lisan saya diatur. Mana ada undang-undang di dunia ini yang memberikan tuntunan seperti ini? Mana ada pendidikan di dunia ini yang memberikan pendidikan seperti ini? Memberikan pendidikan lisan. Ya, di antara firman Allah tadi sebutkan, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan katakanlah kalimat-kalimat yang sadid, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang berguna. Dan juga langsung kita ingat hadisnya, agar hadisnya sebaiknya kita hafal ya, sehingga saat-saat kita mau bicara ingat tuh hadis. Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman oleh hari akhir, maka hendaklah dia katakan hal yang baik atau lebih baik diam. Nah, subhanallah. Sekarang ini orang juga nggak bisa diam ya, apalagi di media sosial gitu ya. Jadi sekarang lisannya itu diungkapkan dalam bentuk tulisan. Saya nggak bisa diam dia. Ya, untuk mengumbar aib orang lain, kadang-kadang subhanallah. Ya, menyebar fitnah, menyebar tuduhan. Kadang-kadang berbalutan ceramah bentuknya gitu ya. Ada kiai yang ceramahnya isinya memfitnah Wahabi, membuat cerita-cerita bohong, tuduhan-tuduhan bohong. Ini kalimat-kalimat dan itu akan terulang ditonton orang sekian banyak orang mendengar kebohongannya. Subhanallah. Dosa jariah. Dosa jariah. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kita akan sebutkan ya ayat-ayat hadis ancaman bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Sangat berbahaya sekali. Ya. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita menjaga lisan ya. Karena apa itu lisan ini tadi kita sebutkan banyak sekali. Ghibah. Ini penyakit yang paling berat ini. Ya. Ghibah ini. Kalau ghibah dulu di masa klasik gitu ya, masih belum ada media sosial, hanya ghibahnya terbatas antar 5 rumah tetangga sama tetangga aja gitu ya. Bahkan nggak sampai satu RT pun nggak tahu ghibah itu. Nggak nyebar lah gitu maksudnya. Hari ini ghibahnya dalam satu grup ya, ada antar pulau, antar provinsi, antar kota, mungkin juga antar negara. Inilah minal rajiun. Bagaimana ya media sosial ini membuka pintu jurang dosa yang begitu banyak bagi orang-orang yang tidak mengerti menggunakannya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan iman, sangat berbahaya media sosial ini dianggap hal yang biasa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan azab orang ahli neraka yang dia merobek-robek mulutnya sampai robek
kemudian mencakar-cakar mukanya, ada juga merobek-robek mulutnya sampai ke qafahu, sampai ke arah belakang lehernya ini, dirobek-robek mulutnya. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya, ini azab bagi siapa ya Jibril? Jibril menjelaskan, ini azab bagi orang yakdzibu kadzibatan yabulul afaq, buat kedustaan, lalu kedustaan itu menyebar ke penjuru dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ya, membuat sebuah kebohongan kita sehingga di-share orang. Mungkin juga tidak akan antar tahun ini di-share lagi, tahun besok di-share. Waduh, subhanallah. Kedustaannya akan terulang-ulang, yang direkam di YouTube, yang segala macam. Terutama para orang-orang yang suka memfitnah, membuat kedustaan di dalam dakwahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ya, itulah azabnya yang luar biasa digambarkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW, bagaimana azab nanti. Dan juga banyak lagi hadis-hadis yang ancam bagi orang-orang yang berdusta. Ya, makanya ketika Muaz dijelaskan Rasulullah SAW memberikan keutamaan, lalu terakhir dari sebuah hadis bukan sana, ya, kufu alaika hadza. Kata Rasulullah SAW, awasi ini, dipegang lisannya oleh Rasulullah SAW, awasi ini bagi. Lalu Muaz bertanya pada Rasulullah SAW, anan mu'akhadzuna mimman takallamna bihi? Apakah kita juga diazab dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan dari Rasulullah? Saqulat ka ummuka ya Muaz, hal yaqubun nasu bin nari ila hasaidu alsinatim? Ya, sungguh telah sakulat berat beban ibumu wahai Muaz. Ya, tidak ada yang banyak menyebutkan manusia tersungkur di neraka jahanam kecuali gara-gara yaitu panenan lisannya, hasaidu alsinatim. Itu panen daripada lisannya. Panen dosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ikhwan, para akhwat, tiga lisan. Ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, apalagi yang digunjingkan, apalagi yang dijelekkan, apalagi yang dihina itu adalah tokoh-tokoh agama. Yang diolok-olok itu adalah tokoh-tokoh agama. Subhanallah. Ini luar biasa. Bahkan bisa menimbulkan kemunafikan dari seseorang. Jika dia diolok-olok karena dia menjalankan agama, jika diolok dia karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sifat orang munafik ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Ya, orang munafik mengolok-olok sahabat Nabi SAW. Ma ra'ayna mithla haula'i ma ra'ayna mithla haula'i qura'ina, ya, arghabu butunan wa aqdabu alsunan wa ajibanu inda liqa. Yang dimaksud mengolok sahabat. Kami tidak melihat orang-orang tokoh agama seperti ini, orang yang banyak makan, orang yang banyak bohong katanya, orang yang pengecut ketika berperang. Itu ditujukan pada sahabat Nabi oleh orang munafik saat itu. Sehingga Allah turunkan ancaman dan azab kepada orang munafik saat itu saja, dalam detik itu saja, dalam surat Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Betapa banyak orang hari ini lisannya merolok-olok kalimat-kalimat tauhid, mengolok-olok kalimat-kalimat sunnah, mengolok-olok kalimat-kalimat agama, mengolok kalimat-kalimat syariah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kejahilannya, dia tanpa sadari telah menjatuhkan dirinya ke dalam kemunafikan. Mengolok-olok kalimat adzan, mengolok kalimat-kalimat bacaan salat, mengolok-olok ajaran Islam, apakah itu hijab, apa itu jenggot, apa itu celana cingkrang, kalian olok-olok. Itu sama dengan mengolok-olok Allah. Ketika orang munafikin mengolok-olok sahabat Nabi SAW, Allah katakan, Qul abillahi, apakah dengan Allah, ya, wa ayatihi, ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah beriman. Hati-hati. Kadang-kadang kita tidak tahu perbuatan itu suatu hal yang membuat kita keluar dari keimanan. Hanya gara-gara lisan. Allah. Sekedar berallah-Allah. Ya, itu adalah afatul lisan, penyakit lidah yang harus kita kawal agar lisan kita jangan sampai ya memperolok-olok, menjadikan agama sebagai bahan candaan, menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai bahan candaan, menghina, melecehkan, merendahkan. Ya, ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Nah, di antara afatul lisan itu apa? Berbicara dalam agama tanpa ilmu.
Ini bahaya sekali, berfatwa tanpa ilmu. Ya, mengumbar penjelasan-penjelasan tanpa ilmu, memberikan wejangan-wejangan yang menyelisihi ilmu, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi paham salafus saleh, menyelisihi pemahaman para sahabat. Jangan kamu berbicara. Jadi afatul lisan itu bukan hanya gunjing saja, bukan hanya namimah saja, bukan hanya adu domba saja, ya, bukan hanya mengumpat, ya, dan segala macamnya, tapi termasuk juga berbicara tanpa ilmu. Itu adalah bagian dari afatul lisan. Inna sam'a wal fuada, ya, inna sam'a wal basar wal fuada, kata Allah Subhanahu wa taala, kul ulaika kana anhu mas'ula. Karena nanti pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu, semua mereka akan ditanya kelak tentang apa yang dilihat, tentang apa yang didengar, tentang apa yang dipikirkan. Ya. Kemudian juga, ya, di antara afatul lisan kita sebutkan kila wa qala, suka menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Ya, subhanallah, saya di dalam menemukan masalah seperti ini, kita temukan dalam kehidupan banyak sekali, ya. Apalagi tentang pribadi seseorang gitu. Diinformasikan, lalu informasi itu kita baca dan kita tahu disebarkan oleh seseorang atau beberapa orang yang isinya fitnah, tuduhan, kebohongan, innalillahi. Dan tidak ada rasa takut dari orang tersebut untuk menyebarkan hal seperti itu. Ya, di antaranya apa? Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha yardu lakum salatan wa yakur lakum salatan. Rasulullah SAW, Allah meridai untuk kalian ada 3 hal dan membenci untuk kalian 3 hal. Yang dari Allah Subhanahu wa taala apa? Yardu lakum an ta'budu wa tusyriku bi syai'an. Allah ridha kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukan dengan suatu pun. Wa anta tasbihu bi'amli jami'an, dan engkau berpegang teguh semuanya dengan tali Allah. Bersatu dalam agama, tidak membuat perpecahan dalam agama ini dengan pendapat ormas, pendapat politik, dengan urusan-urusan duniawi, lalu umat Islam kalian membuat perpecahan. Ini adalah hal yang sangat tidak boleh dalam agama kita. Wala tatafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Ini 3 hal yang didengarkan. Allah tidak suka untuk kalian, membenci untuk kalian 3 hal, qila wa qala. Ini yang tadi katanya dan katanya. Memberikan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Ya, menyebarkan informasi-informasi yang tidak tahu kebenarannya. Qila wa qala. Wa kasratus su'al. Nah, ini juga afatul lisan. Banyak bertanya. Di sini tafsirkan oleh para ulama kasratus su'al ini yaitu emma dalam bentuk meminta sumbangan, ya. Ini untuk sumbangan dirinya lah, kebutuhan pribadinya, bukan untuk membantu orang lain, ya. Kasratus su'al adalah bertanya perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak urgent, atau bertanya untuk membuatkan kegaduhan, bertanya untuk menimbulkan kegaduhan, untuk menimbulkan pendapat-pendapat yang asing. Wa idaatul mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Baik. Kemudian, ya, di antara hadis-hadis ini kita bacakan dulu, wajib menjaga lisan ini. Al-muslimu, kata dalam hadis sahih, ya, dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amrin, bahwa Nabi SAW bersabda ini, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang asli, ya, yang benar-benar muslim itu adalah, muslim sejati itu adalah yang bila orang lain selamat dari, ya, bila orang lain, kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslimu, ingatlah hadis pendek-pendek ini bisa dihafal kiranya, insya Allah mudah dihafal. Hadis tadi yang pendek umpamanya, ya, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis itu kita hafal agar kita selalu ingat dan dapat membentengi diri kita dari afatul lisan, dari penyakit lidah. Penyakit lidah bukan sariawan yang kita maksud di sini. Penyakit lidah, ghibah, namimah, adu domba, mengupat, mengungkapkan kalimat-kalimat kotor, ya, mengungkapkan kalimat syirik, perbuatan-perbuatan zikir dengan cara-cara bid'ah, itu afatul lisan. Harus kita ketahui itu.
ya, termasuk tadi mengungkapkan mengajarkan ya, bicara agama tanpa ilmu, bicara agama tanpa ilmu, ya, afatul lisan, menghina, memaki dan mengolok-olok, ya kan? Jadi bukan sariawan afatul lisan, penyakit lisan yang kita bicarakan di sini, ya. Kemudian, ya tadi hadis yang kita sebutkan, hadis lagi yang pantas dihafal agar kita selalu ingat nasihat ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah itu seseorang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jangan sampai kita menyakiti sesama muslim dengan lisan kita. Hari ini di dalam ceramah-ceramah, ya, ada berapa orang dalam tanda petik ini dari kelompok ormas tertentu yang kerjanya memfitnah Wahabi, Salafi kemana-mana dan penuh kebohongan dan dusta dan ya fitnah-fitnah yang sangat tidak sesuai dengan fakta keilmian maupun fakta kenyataan yang ada. Subhanallah. Tidak selamat saudara-saudara seiman dari bahaya lisannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa may walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu qad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, dengan tanpa ada dosa kesalahan yang mereka lakukan. Bighairi maktasabu, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah. Ya, faqad ihtamalu, sungguh orang melakukan itu telah memikul, ya, buhtanan, dosa kebohongan, ya, wa itsman mubinan, dosa yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita, jangan sampai lisan kita menyakiti, ya, memfitnah, menuduh, dan ini dosanya luar biasa. Apalagi itu direkam, disebarkan, diviralkan, naudzubillah min dzalik. Betapa kebohongan itu akan menarik kebohongan-kebohongan berikutnya, kata Rasulullah SAW, iyyakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian terhadap kebohongan, karena kebohongan itu akan membawa ke dalam perbuatan dosa. Nah, kalau orang yang bohong itu akan membawa kepada dosa-dosa yang lain dia, ya, kemudian dosa itu akan membawa dia ke dalam api neraka. Baik, begitu banyak nasihat-nasihat yang harus kita dengarkan tentang lisan ini, ya. Subhanallah. Yang mana hari ini orang menganggap lisan itu suatu hal yang seakan-akan tidak ada bahayanya, tidak ada efeknya, mengungkapkan kalimat-kalimat dengan semau-maunya, atau kata orang setiap apa yang terfikir langsung diungkapkan, ya. Baik, kemudian juga, ya, ini kita sebutkan tadi, bahwa orang muslim yang baik itu adalah yang mana orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam Sahih Muslim juga bahwa Rasulullah SAW bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayo muslimina khairun, siapakah orang muslim yang terbaik ya Rasulullah? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, itu orang muslim, yaitu orang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Subhanallah. Betapa di negeri ini yang masih belum bisa dikendalikan, ya, bahaya kata-kata kalimat, ya, tuduhan-tuduhan fitnah, terutama terhadap dakwah sunnah, ya, merusak fasilitas-fasilitas orang lain, merusak dengan tangannya, membakar, ya, masjid, membakar fasilitas-fasilitas pondok, segala macam. Ini betapa dosanya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang tidak mengerti ajaran Islam, orang-orang yang jahil. Dan siapakah muslim baik itu adalah orang yang selamat muslimin lain dari gangguan lisannya dan tangannya. Baik. Kenapa Syadul Muslim menyebutkan di sini gangguan lisan itu, ya, lebih dahsyat daripada tangan? Kenapa tangan itu hanya bisa yang dekat? Kata beliau menyebutkan, ya. Sedangkan lisan itu mampu membicarakan hal yang telah berlalu, yang sedang terjadi, ya, kemudian yang akan datang. Jadi lisan ini jangkauannya panjang gitu, ya. Adapun tangan, ya,
bisa ikut campur dengan lisan ini dengan membuat tulisan, kata beliau. Wa inna atharaha fi dzalika la'azim. Sungguhnya bahaya efek yang sangat besar, kata beliau. Baik. Dalam hadis lain, tentang pentingnya menjaga lisan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Orang yang bisa menjamin, menjaga lisan dan kemaluannya, kata Rasulullah SAW. Ini baina lihyaihi itu maksudnya antara kumis dan jenggot, itu lisan maksudnya di sini. Penafsiran para ulama menyebutkan di sini. Wa rijlaihi dimaksud di sini kemaluannya. Orang mampu menjaga kehormatan lisannya, ya, menjaga lisannya dan kehormatan dirinya, yang bisa menjamin, kata Rasulullah, aku jamin untuknya surga. Aku jamin untuknya surga. Ini pentingnya menjaga lisan digabung dengan menjaga kemaluan. Karena dua hal ini juga berkaitan kadang-kadang, ya kan? Mulai dari lisan juga terjadi perbuatan zina. Barang siapa bisa menjaga dua lisannya, menjaga lisannya, ya, antara dua lihya, jenggotnya maksud di sini lisannya. Barang siapa bisa menjaga lisannya dan menjaga kehormatan dirinya atau kemaluannya, kata Rasulullah SAW, menjamin bisa menjaga, aku jamin untuknya surga, kata Rasulullah SAW. Baik, itu di antara hadis-hadis dan ayat Quran yang dapat kita ungkapkan di sini. Nah, bagaimana begitu agama kita memberikan tuntunan agar kita baik dalam berbicara, dalam bertutur kata, dalam mengungkapkan sebuah ungkapan. Subhanallah. Kalau kita ya belajar aja, jadi bukan sekedar bicara, belajar bisa ngomong itunya, tapi juga harus bisa belajar bagaimana kita mengungkapkan kalimat yang baik. Baik. Imam Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawiyah, syarah hadis ini, ya, beliau menukilkan, berkata Imam Syafi'i, ya, makna hadis kata Imam Syafi'i adalah idza ara yatakallama falyufakkir. Kalau dia mau bicara hendaklah berfikir. Berfikir, kata Imam Syafi'i. Fa in zahara annahu la darar alaihi takallam. Jika apa yang mau dihendak dikatakannya tidak ada bahaya, baik bahaya efek bentuk dosa dan bahaya lainnya, membahayakan bagi orang lain atau dirinya, ya, maka baru dia bicara jika tidak ada efek buruknya, ya, risiko buruknya, baik dosa maupun efek-efek lainnya. Wa in dhara anna fihi dararan wa syakka fihi amsak. Namun bila dia memprediksi jika terlihat ada bahaya, ada keburukan, ada dosa atau ragu dia, hendaklah dia tahan lisannya, kata Imam Syafi'i. Ya, bahkan diungkapkan oleh sebagian orang, seandainya kita ini memberikan catatan untuk malaikat yang mencatat kiri kanan kita ini, mencatat amalan perbuatan kita sehari-hari, yaitu raqib dan atid ini yang ada di kiri kanan kita, mencatat amal baik dan buruk kita. Kalau kita yang membelikan kertasnya atau tintanya, kita pasti akan kurang bicara. Kenapa? Wah, habis beli kertas buat raqib dan atid aja kita, ya, uang yang dicari gitu, ya. La sakattum an katsirin minal kalam. Sungguh kalian akan menahan untuk tidak banyak berbicara. Kalau kita membelikan, ya, tinta dan kertasnya, malaikat mencatat di kiri kanan kita. Kemudian, ya, kata Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti, ini Ibn Hibban dalam kitab Miratul Aqala wa Nuzhatul Fudala, dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin, ini disebutkan al-wajib 'alal aqil ayyalzim as-samt. Seseorang yang wajib bagi orang berakal itu adalah untuk bersikap mempertahankan diam. Ila ayalzimahu takallum. Sampai ada waktu yang dia wajib harus bicara. Fama aktsara man nadima idza nataqa. Kata Imam Ibnu Hibban, betapa banyak orang yang menyesal setelah berbicara. Betapa banyak orang menyesal setelah berbicara. Wa qalla man yandim idza sakata. Dan sedikit orang menyesal yang mampu mau diam. Ya. Wa tulun nasi syiqa'an atau syaqa'an wa 'adhamuhum bala'an mamtuliya bilisanin muntaliqin. Manusia yang paling panjang deritanya
Yang paling besar cobaan dan ujiannya, balanya, paling besar balanya dan paling panjang penderitaannya adalah orang yang diuji dengan lisan yang tidak bisa dikontrol. Ya, banyak tokoh-tokoh publik di negeri kita yang tidak bisa mengontrol lisannya, menyebabkan kondisi masyarakat menjadi terombang-ambing, menimbulkan kegaduhan, macam-macam. Subhanallah. Jadi kiranya, jadi bukan hanya level pendidikan ilmu doktor, dan itu saja yang penting sebetulnya. Tapi ilmu kalam dalam arti ilmu yang mendidik kita bagaimana bicara, mengungkapkan suatu kalimat, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, itu perlu kita belajar. Apalagi unsur-unsur yang berkenaan dengan agama, tidak mengatakan kalimat-kalimat yang berasumsi atau bisa diasumsikan pelecehan dan penghinaan. Ini penting sekali. Ya. Baik. Wa aqal ya kata Ibnu Hibban tadi, wa fawaid muntabiq ya. Wa fuadin muntabiqin. Betapa panjang penderitaan seorang, beratnya ujian seseorang gara-gara lisan yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian juga kata Imam Ibnu Hibban menyebutkan di sini, wal wajib 'alal aqil ayun sifa udhnaihi min fihi. Ya. Wa ya'lam annahu innama ju'ila lahu udhunan wa famun wahid liyasma' akthar ma yaqul. Ini tadi yang dekat yang saya sebutkan di awal. Kata Imam Ibnu Hibban, seorang wajiblah wajib atas orang punya pikiran, punya akal, kata Imam Ibnu Hibban, untuk membanding antara telinga dengan min fihi, dengan mulutnya. Kenapa? Hendak dia waliya'lam annahu, kenapa hendaklah dia tahu kenapa dijadikan untuknya dua telinga, lalu mulutnya satu. Mulut satu, dua telinga. Ya, kenapa? Liyasma aktsar mimma yaqul. Agar dia lebih banyak mendengar daripada banyak berkata atau berbicara. Lianu idza qala rubama naniba. Karena apabila dia bicara bisa saja mungkin saja dia menyesal. Wa lam yakul lam yandib. Oleh yandam. Jika dia tidak bicara mungkin dia tidak menyesal. Wa ala raddi ma lam yaqul dar minhu ala raddi ma qala. Oh, Masya Allah. Ini nasihat luar biasa. Dia mengendalikan apa yang belum dia ucapkan, lebih mampu daripada dia ingin menarik lagi apa yang sudah diungkapkan. Berat itu menarik perkataan yang sudah diungkapkan, apalagi sudah tersebar di media sosial menjadi viral. Berat untuk menariknya. Sekarang bagaimana caranya? Mau dikontak setiap orang yang menyebarkan siapa? Orang nggak tahu di mana-mana menyebarkannya. Subhanallah. Ini hikmah yang luar biasa dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban di sini. Sungguh orang yang mengungkapkan lebih mampu menahan kalimat itu dalam dirinya daripada dia menarik lagi kalimat yang sudah tersebar keluar. Ini sangat sulit. Ya. Wal kalimatu idza takallama biha malakat. Kalimat apabila dia ungkapkan itu memegang dia kalimat itu. Malakat memegang dia kalimat itu. Wa lam takallam biha malakaha. Jika dia tidak memegang kalimat itu, dia mampu memegang kalimat itu. Subhanallah. Jadi ibaratnya kalau orang sudah mengungkapkan sebuah kalimat itu memegang dia itu, lengkap sama dia. Ya. Tapi kalau dia tidak berbicara, kalimat itu masih bisa ditahan oleh dia. Dia menguasai kalimat itu. Jadi maksudnya kalau dia sudah bicara, kalimat itu menguasai dia. Tapi kalau dia tidak bicara, kalimat itu dikuasai oleh dia. Ini ungkapan-ungkapan ulama yang bagaimana wajib menjaga lisan. Dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, lisanul aqil yakunu wara'a qalbihi. Orang yang cerdas itu adalah yaitu lisannya di belakang hatinya. Nanti di wara' qalbi. Fa idza ara ya qaula raja'il qalb. Jika dia mau bicara, dia tanya dulu hatinya. Ikhlaskah ini? Atau untuk apa ini ungkapan ini dibicarakan? Bagaimana efeknya nih? Ya itu, dipikirkan. Artinya dipikirkan kalimat itu oleh dia. Itu orang yang cerdas. Ya, lisanul aqil wara qalbihi fa idza araya qaula raja'il qalbi. Orang bicara, orang cerdas itu lisannya belakang hatinya. Kalau dia mau bicara, dia kembalikan dulu ke hatinya. Fa in kana lahu, jika itu kalimat yang mau dikatakan dalam pahala, baik baginya, wa illa fala, jika tidak dia tidak mengatakan. Wal jahil qalbu fi tarafi lisanihi. Subhanallah. Orang yang bodoh, hatinya itu berada di ujung lisannya.
Ya, wal jahil qalbu tarafi lisanihi. Orang yang bodoh justru hatinya di ujung lisannya. Ma'ata ala lisani takalami. Semua yang datang sampai di pikirannya langsung bicara. Kalau yang di lisannya langsung ngomong. Ya. Wa ma aqila dinahu wa man lam yahfaz lisanahu. Tidaklah orang itu memahami agama kalau dia tidak mampu menjaga lisannya. Ini kalimat-kalimat yang beri sangat nasihat ya bagi para ustadz juga demikian. Ya, tidaklah orang berkatakan paham agama kalau dia tidak mampu menjaga lisannya. Baik. Coba bayangkan efek buruk dari seseorang tidak memikirkan kalimat-kalimat. Tadi sudah disebutkan satu hadis, itu seseorang yang mencakar-cakar mukanya, merobek-robek mulutnya. Dan juga ini hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan di Bukhari Muslim, dalam sabda Rasulullah SAW diriwayatkan di Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Innal abda la takallama bil kalimati ma tabayyana ma fiha yahwi fin nari ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, sungguh seseorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang dia maya tabayyana ma fiha, yang dia tidak memikirkan apa konsekuensi dan efek atau akibatnya. Yahwi biha fin nari, dia dibenamkan ke dalam api neraka. Abada, yaitu dalamnya lebih jauh antara timur dan barat. Nah, dalam riwayat sab'ina kharifa, 70 mil. Dan yang tadi juga hadis ya, Muaz, hal yakubun nasu fin nari illa ala wujuhim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ini adalah jawaban Rasulullah ketika Muaz bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallama bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita juga diazab dengan apa yang kita kata-katakan? Kalimat-kalimat yang kita ungkapkan? Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang menyebabkan banyak manusia tersungkur di atas muka. Baik, kita ulangi. Jadi kata Rasulullah SAW tadi dari hadis Muaz, ya, menjawab hadis Muaz tersebut ketika Muaz bertanya, ya wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab dengan apa-apa yang kita katakan? Kata Rasulullah SAW, wahal yakubun nas, hal yakubun nasa, ya, fil nari ala wujuhim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang melemparkan, mencemplungkan manusia atau tersungkurnya manusia di atas mukanya, ya, atau di apa namanya, mana akhirihim, di atas dada mereka adalah api neraka, kecuali akibat daripada apa, hasaidu alsinatihim, buah dari lisannya, ya, buah dari lisannya. Taib. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, yang dimaksud dengan hasaid al-sinah itu adalah jazaul kalam al-muharram wa uqubatihi, balasan terhadap kalimat-kalimat yang diharamkan yang diucapkannya dan hukumannya. Karena insan yazra' biqauli wa amalihi al-hasanat. Karena seseorang itu sebagaikan dia bercocok tanam dengan kata-kata dan amalnya yang baik atau yang buruk. Jadi kita dihakikan di dunia ini, baik berbuat baik itu berburuk, sama-sama bercocok tanam. Ada yang menanam pohon yang baik, ada menanam pohon yang beracun, ya, membahayakan dirinya. Summa yuhsadu yaumal qiyamah ma zara', atau summa yahsudu yahsud. Kemudian dia akan menuai, kemudian dia akan panen nanti apa yang ditanamnya di dunia ini di akhir kelak. Ya. Faman zara'a khairan min qaulin aw amalin hasadal karamah. Orang yang menanam di dunia ini kebaikan dan ungkap perbuatan baik, maka dia akan menuai hal yang mulia. Barang sebaliknya orang yang menanam di dunia ini hal yang buruk dari perkataan dan perbuatannya, maka dia akan menuai kelak di akhirat penyesalan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan di sini ungkapan yang dinukil Syekh Abdul Muhsin, hada yadu ala anna al-kafal lisan wa dhabtahu wa habsahu wa aslul khair kulli. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa menjaga lisan, ya, mengendalikan lisan
Menahan lisan, kata beliau, adalah merupakan dasar kebaikan semuanya. Aslul khair kullih. Anna kafal lisan wa dhabtahu wa habsahu huwa aslul khair kullih. Bahwa mengendalikan lidah, ya, menahan lisan, mengendalikannya, menahannya adalah dasar kebaikan semuanya, kata beliau. Wa man malaka lisanahu faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dabbatahu. Ya, wa dabbatahu, ya. Barang siapa yang mengendalikan, memiliki lisannya, menguasai lisannya, maka dia telah menguasai urusannya, ya, dan wa ahkamahu, telah mengekangnya dengan baik dan mengaturnya dengan baik. Taib. Kemudian juga menukilkan dari Yunus bin Ubaid bahwa dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan lisanahu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika salahan fi sari amalihi." Ya. Aku tidak melihat seorang pun yang lisannya selalu dia pikirkan akibatnya, kecuali aku melihatnya dan hal itu adalah kebaikan dalam segala urusannya. Seluruh urusannya baik jika dia mengendalikan lisannya. Dan juga disebutkan dari Yahya bin Katsir bahwa dia katakan, "Man salaha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sari amalihi." Tidaklah seseorang bila bicaranya baik, ungkapannya baik, kecuali aku melihat juga amalan-amalan juga baik. Ya. Wala fasada mantiqu rajulin, tidaklah ungkapan bicara seseorang itu rusak, ya, kecuali aku lihat pula pada amalan-amalnya yang lain juga rusak. Dan masih banyak, ya, nasihat-nasihat, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal ini sebetulnya. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang sebutkan tentang atadruna minal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nah, ini orang yang rajin sholat, rajin sedekah, yang berinfak, ya, rajin mengadakan panggilan, menyalakan kajian segala macam, tapi lisannya nggak dijaga. Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata, kata jawab sahabat. Orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham, punya uang dan punya harta benda. Lalu Rasul menjelaskan, "Inna muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin zakatin." Sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat itu orang datang pada hari kiamat, ya. Sungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku itu yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, puasanya, zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dia juga membawa dosa, telah syatam, mencela orang ini. Wa kadzafa haka, wa kadzafa hadza, menuduh orang ini. Wa kalama hadza, mengambil harta orang ini, memakannya. Wa safaka dama hadza, ya, melukai orang ini, ya. Wa daraba hadza, memukul orang ini. Wa yu'tu hadza min hasanatihi, lalu ini di orang-orang yang sakiti diberikan kebaikannya, ya. Wa hadza min hasanati, dibalaslah dengan kebaikan amal solehnya tadi. Fa idza fani hasanatu qabla yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nari. Apabila amal soleh sudah habis, dia hadiahkan kepada orang-orang yang disakiti oleh lisannya tadi, ya, orang-orang yang disakiti oleh lisannya tadi, apalagi masih utang, masih banyak ini. Utang lisannya masih banyak, dosa lisannya. Bagaimana? Dia ambillah dosa-dosa orang yang disakitinya tadi, lalu ditaruh kepada dia. Dia mengambil dosa orang-orang yang disakitinya tadi oleh lisannya tadi. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Taib. Kemudian masih banyak hadis-hadis sebenarnya, di antaranya adalah hadis lain dikatakan Rasulullah SAW, "Bihas mimri'in minasyarri yahqira akhahu muslim." Cukup seseorang itu telah melakukan sebuah keburukan, dia melecehkan saudaranya muslim. Ya, dengan lisannya. Kullu muslim ala muslim. Ya, setiap hak muslim, haram bagi muslim lainnya menyakitinya, ya, mengganggunya, haram. Damuhu wa maluhu, darahnya dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Ya, yang berhubungan dengan lisan ini adalah menjatuhkan kehormatan orang lain. Taib. Dan masih banyak, ya, sebenarnya hadis-hadis yang bicara masalah ini. Semoga kita diberi oleh Allah SWT lisan shadiqah, lisan yang jujur, lisan yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan, itu sedikit ayat-ayat dan hadis-hadis yang dapat kita jelaskan, ya, tentang wajibnya menjaga lisan kita. Maka dalam kitab Dursul Mar'ah, penulis menyebutkan, "Ayyatuhal mar'ah, wahai para wanita, intabihi lisanaki."
Hati-hati dengan lisanmu. Faqad yarfa'uki Allahu bi kalimatin wa qad tusqitina bi kalimatin finnari jahannam. Atau tasqutina bi kalimatin finnari jahannam. Boleh jadi engkau diangkat derajatmu oleh Allah SWT gara-gara ke suatu kalimat yang engkau mengungkapkan, dan boleh juga satu kali engkau boleh jadi engkau akan dibenamkan dalam neraka jahanam gara-gara kalimat yang engkau mengucapkan. Jadi, kemudian yang pertama kata beliau, qabla an taquli ayya kalimatin tadhakkari qaulallahi azza wa jalla. Sebelum engkau mengungkapkan sebuah kalimat, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kalimat pun yang diungkapkan oleh manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya, itu raqib dan atid. Raqib dan atid. Raqib artinya adalah raqibun atid. Raqib artinya adalah hafizun lima yaqulu amal, yang menjaga. Kalau atid artinya rasid, yang mengambil, ya. Yang dimaksud dengan dua kali malaikat ini yang selalu bersama manusia, yang mencatat setiap apa yang atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Yang kedua, idza arati an taquli kalimatan, jika engkau hai wanita ingin mengungkapkan sebuah kalimat, fafakkiri fiha. Fikirkan dululah kalimat itu. Fa in kan khairan fahiya fima yardillah. Jika itu kalimat yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat haqqin, kalimat yang benar, atau kalimat tahlil, yaitu kalimat zikir-zikir, tahlil, tasbih, ya, dan lain sebagainya, fatakallami biha. Ungkapkanlah kalimat itu. Yarfa'ullahu bilaki biha. Allah akan menaikkan derajatmu. Jadi di sini perbanyaklah lisanmu untuk berzikir, beristighfar, berdoa, dan seterusnya, agar engkau derajatmu ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai para wanita. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, innal abda yatakallamu bi kalimatin bil kalimati mirwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Nah, ini. Sungguh seorang hamba, dia bicara dari sebuah kalimat dari hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menyadari besarnya pahalanya itu, ya, tanpa dia peduli kalimat apa yang dapat dari pahala kalimat baik ini misalnya, yang mana Allah angkat kedudukannya itu dengan derajat yang tinggi, kata Rasulullah SAW. Hanya karena terbiasa istighfar, terbiasa mengungkapkan kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguhnya hari-hari wanita sangat untuk melakukan hal ini. Daripada lebih banyak sibuk dengan HP, lebih banyak sibuk dengan chatting, dengan grup, segala macamnya, ya. Lebih banyak istighfar, banyak ucapkan kalimat-kalimat zikir, akan membuat jiwa kita tenang, hidup kita jadi nyaman, ya. Jauh dari keluh kesah, jauh dari sifat ke gundah dan gelana, dan atau membawa efek-efek yang stres dalam hidup ini. Hanya dengan berzikir kepada Allah kita akan terhindar dari hal-hal tersebut. Yang ketiga, jika engkau ingin mengatakan sebuah kalimat, pikirkanlah, ya, jika kalimat itu merupakan maksiat kepada Allah, seperti sabbi, celaan, ya, wal kadhib, kebohongan, atau berkata, ya, tentang Allah tanpa ilmu, wal ghibah, atau ghibah, namimah, dan lain sebagainya, fala tatakallami biha. Watruki, jangan engkau katakan kalimat itu. Tinggalkanlah untuk mengungkapkannya. Ya annaki in takallamti biha fa anti ala khatar. Jika kamu tetap mengungkapkannya, engkau berada dalam bahaya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahbiha fi jahannam. Sesungguhnya seorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia tidak peduli dengan kalimat itu dia ucapkan tanpa dia ketahui efeknya, menyebabkan dia dibenamkan, dilemparkan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah yahfadhi lisanaki wa raqibihi raqabatan syadidatan. Jaga lisanmu, hai wanita. Kendalikan lisanmu. Jaga dengan sebenar-benarnya, raqabatan syadidah. Benar-benar dijaga lisanmu. Fala takallami illa bima yanfa'uki. Jangan katakan kalimat-kalimat kecuali yang bermanfaat untukmu. Ya. Kemudian
Wahdari min itlaqi lisaniki fi kulli syai'in biduni muraqabatin. Hati-hati dari membiasakan lisanmu mengucapkan segala hal tanpa engkau pedulikan efek dan akibatnya. Subhanallah. Ya, sungguhnya sakit yang diberikan oleh lisan ke dalam hati itu sangat susah diobati. Ya. Wa'lami anna al-'abda yu'khadhu bi kalamihi. Wa ketahuilah seorang hamba akan diadab dengan kalimat-kalimat yang dia katakannya. Betapa banyaknya orang, ya, fakam min ahadin, betapa banyaknya orang yakubu ala mankhirih, tersungkur di atas dadanya atau mukanya, ya, neraka jahanam akibat daripada apa? Lisannya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadis Muaz, ya, yang sudah berapa kali kita sebutkan. Kita lewatkan dengan ingat waktu. Yang kelima adalah ihtami daiman bil kalam alladhi yuhibbu Allah. Perhatikanlah selalu, ya, pedulilah selalu untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang dicintai Allah dan diridai Allah SWT, yang Allah lipat gandakan pahalanya, ya, dan Allah meninggikan kedudukanmu di sisi Allah SWT, dan Allah mengampuni dosamu. Pedulilah dengan kalimat itu, yaitu kalimat yang dicintai Allah, kalimat yang diridai Allah, kalimat yang dilipatkan ganda pahala bagi orang mengucapkannya, Allah meninggikan kedudukanmu dengannya, dan Allah gugurkan dosa-dosamu dengan kalimat-kalimat itu, wahai para wanita. Carilah kalimat-kalimat itu. Apa dia? Yang pertama adalah aktsiri min qauli kalimatit tauhid. Perbanyak dalam kalimat-kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong hafal kalimat ini. Diulang berkali-kali kalimat tauhid ini. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli yawmin mi'ata marrah, jika dia katakan seorang mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari, ya, kan lahu adlu asyri kabar. Dia diberi pahala sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 dosa. Wa kan lahu khirzan minasyaitan. Allah jaga dari gangguan setan pada hari itu sampai sore, hatta yumsi. Walam yati ahad afdal mimma ja'a bihi, dan tidak ada seorang yang dapat mengunggulinya dari apa yang dia lakukannya kecuali seseorang lebih banyak mengungkapkan kalimat itu darinya. Yang kemudian ungkapkanlah kalimat-kalimat kalam yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis sahih, hadis Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Habul kalami ilallah arba'un." Ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. La yadurru bi ayyihin badat. Mana yang didahulukan boleh? Allahu akbar dulu boleh, la ilaha illallah juga boleh, ya, subhanallah, alhamdulillah juga boleh. Mana yang dimulai? Ya. Wala, ya, tusammiyanna gulamaka yasaran. Ini di antara faedah di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian, ya, kemudian kata Rasulullah, wala tusammiyanna gulamaka yasaran wala rabahan wala, dia tidak engkau menamakan anakmu dengan yasar, dengan rabah dan najihan, ya, aflah, ya, fa innaka taqulu athamma huwa fala yakun, ya, sesungguhnya engkau mengatakan, ya, apakah di sana dia, maka engkau tidak fala yakun, maka itu tidak terjadi. Fa yaqulu ala innama huwa hun arba'un, kata Rasulullah, kata hanya 4 kalimat saja. Fala tazidanna alayya, ya, cukup 4 kalimat ini, jangan engkau tambah lagi. Jadi subhanallah walhamdulillah ilallah. Kemudian aktsiri, perbanyak pula membaca Al-Quran. Subhanallah, ini adalah yang memang sangat layak bagi para ibu-ibu, para wanita. Kebayangkan setiap huruf mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Ya, setiap huruf, ya, ada kebaikan, 10 kebaikan. Ya. Wa ta'ammali, renungkan berapa jumlah huruf surah Al-Fatihah. Fajma'i minal hasanat hasba istata'ati. Raihlah kebaikan sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan.
Yang kemudian quli la haula, dan juga kalimat yang dicintai Allah, la haula wala quwata illa billah, kalimat ini. Ya, sebagaimana hadis Abi Dzar menyebutkan dalam ungkapannya bahwa aku disuruh oleh kekasihku ya Rasulullah SAW dengan 7 hal. Menyuruhku untuk cinta kepada orang miskin, untuk mendekat kepada mereka, menyuruhku untuk melihat orang yang lebih rendah dariku. Kenapa kita disuruh melihat orang lebih rendah kehidupan daripada kita? Agar kita banyak bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Ya, akan melihat dan juga menimbulkan rasa peduli dan empati kita. Ya, wala anzur ila man huwa fauqi, dan tidak melihat orang yang lebih tinggi dari sisi kehidupan dunia maksudnya. Maka kalau akhirat kita lihat orang yang baik ibadahnya, tapi kalau dunia tidak perlu kita lihat orang yang lebih mewah hidupnya. Wa amarni an nasilar rahim wa in adbar, dan aku disuruh untuk menjalin silaturahim walaupun mereka tidak senang, walaupun mereka menjauh, kita tetap menjalin hubungan silaturahim. Dan aku disuruh perintahkan ada tidak minta seorang pun sesuatu pun. Dan aku juga diperintahkan Rasulullah SAW, ya, tidak mungkin kecuali kebenaran, sekalipun kebenaran itu adalah kalimat yang pahit. Dan diperintahkan aku untuk tidak takut dalam cara membela hak Allah, ya, dari hidaan orang lain. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak mengungkapkan kalimat la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtal arsh. Itu adalah perbendaharaan yang tersimpan di bawah arsy. Juga dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, ya, ketika Rasulullah SAW berperang di perang Khaybar, kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat di sebuah lembah, lalu mereka mengangkat suara mereka dengan takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, jangan terlalu, ya, kasihan, ya, diri kalian. Kata Rasulullah, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli dan tidak pula Tuhan yang gaib. Innakum tad'una sami'an baqariba, kalian menyeru Tuhan yang mendengar dan sangat dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Bersama kalian bukannya dalam maksud dengan zatnya, tapi pendengar penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khalfa dabati Rasulullah SAW, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku berada di belakang, yaitu tunggangan Rasulullah SAW, ya. Lalu dia mendengar aku mengatakan la haula wala quwata illa billah. Aku didengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu, kalimat la haula wala quwata billah. Maka Rasul mengatakan padaku, kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abdullah bin Qais, qultu labbaika ya Rasulullah, ya, labbaika ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah, bukan engkau aku beritahu daripada suatu kekayaan dari kekayaan surga. Kanz, ya, kanz itu adalah simpan harta benda yang luar biasa di surga. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Fadaka abi wa ummi, tebusanmu adalah ayahku dan ibuku. Lalu Rasulullah menyebutkan apa kanzul jannah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan juga dalam hadis lain disebutkan faedah kalimatnya dalam merupakan setiap orang mengungkapkannya akan ditanamkan buat dia satu pohon di dalam surga. Yang terakhir, khuzi hadil kalimat wa kuliha, ambillah kalimat-kalimat ini, ungkapkanlah hai para wanita. Sementara terdapat dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, ya, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, alimni sya'an yuzi'ni minal Quran. Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku sesuatu yang dapat memberikan pahala kepadaku sebagai ganti dari membaca Al-Quran, karena saya tidak bisa membaca. Maka Rasulullah mengajarkan, kul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi tambah kalimat yang 4 tadi, ya, yang cinta itu, ya, yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah, ya, suatu ungkapan yang diakan seorang Rasulullah kepada orang sahabat sebagai pengganti dia membaca Al-Quran. Lalu sahabatnya mengatakan, hada li rabbi, ini untuk Rabbku, mana yang untuk aku? Nah, pemadha ilayya. Maka Rasulullah menyebutkan doa untuk dia. Ighfirli, warhamni, wahdini, warzukni, wa'afini. Ucapkan doa ini dalam sehari-hari. Kami cuci piring, ngiris bawang, ya kan, lagi setrika, melipat baju, merapikan baju di lemari. Allahumma firli warhamni wahdini warzukni, Allahumma firli warhamni wahdini warzukni wa'afini. Taib. Maka inilah beberapa nasihat yang berkaitan dengan lisan. Semoga kita semua diberikan lisan yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang dapat kita pergunakan kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari lisan-lisan yang al-badi, lisan-lisan yang yang tajam, lisan-lisan yang tidak terkontrol. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk, ya, dari segala keburukan lisan kita. Kemudian terakhir wa'mali laki barnamajan limutawati lisaniki. Ya, fasakhirihi likulli ta'atin wa jannabihi kulla ma'siyatin. Buat satu agenda kegiatan yang membuat lisanmu selalu terlindung dari hal yang buruk dan selalu terarahkan pada hal yang positif. Baik para wanita dan para akhwat yang dimuliakan Allah SWT, itulah sedikit wejangan bagaimana penting menjaga lisan. Terutama kadang-kadang lisan yang tidak menjaga kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah, hiasilah lisan kita, ya, dengan zikir, banyak istighfar, dengan amal-amal yang baik. Begitu banyak tadi kita ungkapkan anjuran-anjuran amal yang bisa dilakukan dengan lisan kita. Semoga amal-amal lisan ini bukan salah satu media yang akan membuat kita bahagia di akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ada kesalahan. Demikian kita bahas yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Baik, sudah masuk berapa pertanyaan? Ustadz, bagaimana sikap kita ketika ada teman yang membicarakan kejelekan suaminya? Dinasihati. Yang pertama, bahwa membuka aib keluarga itu adalah dosa. Kita ingat, ya, menutup aib setiap muslim itu adalah wajib. Bagaimana kalau itu adalah aib suami kita sendiri? Ini wanita yang sangat bejat sebenarnya. Ya, wanita yang suka merendahkan suami di hadapan orang lain. Ya, sementara nilainya suami dianggap jelek, tapi dia masih tetap pengen dengan kejelekan. Ini juga sekaligus menilai wanita itu wanita yang jelek. Karena dia telah menjelekkan suaminya, wanita yang jelek berarti senang dengan yang jelek. Kalau kamu memang tidak suka dengan kejelekannya, sudah kamu tinggalkan, pilih laki-laki lain. Tapi ada wanita yang kerjanya senang bicarakan kekurangan, keburukan suami pada tetangga. Namun setelah itu dia tetap mengemis kepada suaminya. Na'udzubillah. Ini memang kufur nikmat. Dan ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Yakfulnal ashir. Karena mereka tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Bahkan bayangkan oleh Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada makhluk, aku akan suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Bagaimana aib orang lain saja ditutup, dan bahkan aib kita sendiri nggak boleh dibuka kepada orang lain. Ya, bagaimana aib keluarga kita bicara kepada orang lain? Akhlak yang keji pada wanita tersebut, jadi harus dinasihati, ya, agar dia berhenti mengumbar aibnya tersebut. Dan kita tidak boleh mendengarnya. Kita bila menyantap, dan ada juga orang yang enak mendengar itu, senang dia, jadi konsumsinya dia gitu. Dan siapa mendengar hal-hal seperti itu, berdosa. Ya, bagaimana jika anak sudah berkeinginan bercadar sejak lama? Karena bagaimana jika anak sudah ini? Karena takut menjadi fitnah. Tapi kami bukan dari keluarga yang familiar dengan cadar. Anak sudah berkali minta izin pada orang tua tapi belum diizinkan. Berupaya dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak yang baik, ya. Jika kita ingin bercadar dan kita juga berakhlak baik dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, Allah tidak bermasalah. Alhamdulillah sekarang cadar di mana-mana sudah bisa dimaklumi oleh banyak orang. Ya, walau mungkin sebagian tempat yang masih belum, ya, masyarakat-masyarakat tertentu yang masih dibuat fitnah oleh sebagian kelompok, ya. Tapi kita harus bersabar menghadapi fitnah dan tuduhan-tuduhan itu. Yang penting kita jauh daripada fitnah dan tuduhan tersebut. Kemudian anak memiliki guru tahfiz yang subhanallah setiap jam tahfiz beliau selalu mengantuk. Mungkin karena beliau sudah lelah. Sehingga ketika anak dan teman-teman setoran agak berantakan dan enggak maksimal. Anak kasihan dengan beliau. Anak ingin nasihatinya dengan lembut, tapi belum caranya Ustadz, belum tahu caranya mungkin. Apa saja yang perlu Anak sampaikan pada beliau? Mungkin kalau ada teman beliau yang mungkin memberikan nasihat, jangan muridnya langsung, ya. Kalau takut nanti akan merasa dia diajari oleh muridnya. Mungkin adalah
temannya atau orang yang lebih bisa dewasa, lebih tinggi ilmunya ataupun umurnya dari dia, atau apa namanya yang pihak yang bisa menasihati. Tapi kalau cara seorang murid ya agar guru tidak mengantuk ya mungkin selalu ditanyakan, selalu apa namanya diberikan juga apa namanya mungkin minum atau apa ya biar beliau tidak mengantuk ya. Usahakan mungkin juga suasananya atau beliau memang sudah terlalu tua atau bagaimana ya, tapi kita tetap hormat dan jika memungkinkan menyampaikan nasihat, kita mungkin bisa bertanya, apakah Ustazah lelah? Silakan istirahat dulu, nanti Ustazah selesai kami baru setoran gitu ya. Melihat Ustazah sering lelah dalam mendengar atau ketika tasmi' gitu umpamanya. Ya tetap dengan menjaga adab bahasa yang baik ya. Ketika kita dengan guru kita tersebut. Bisa saja kondisi fisik beliau yang mungkin juga ada hal yang beliau keluhkan ya sehingga sering mengantuk. Ustaz, bagaimana sikap kita jika berada di tengah kawan-kawan saudara yang lebih tua yang sedang riba? Sopankah kita langsung meninggalkan karena Ana belum mampu menasihati mereka? Iya, nggak apa-apa. Dengan permisi saya, maaf ya, saya permisi dulu. Itu aja. Ya kalau mereka merasa tersinggung dengan gibahnya, mudah-mudahan berhenti. Ya gitu. Kemungkaran tidak boleh kita biarkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa'ilam yastati' fabilisanihi fa'ilam yastati' fabiqalbihi. Ya, kita tinggalkan. Jika malis itu bergibah, ya, maka kita harus tinggalkan. Dengan permisi saja, maaf saya ke dulu sebentar. Maaf saya keduluan ya, gitu. Langsung permisi saja. Taib, ya. Orang tersinggung dengan perbuatannya yang buruk, itu kita tidak masalah. Kita kan tidak juga dengan bahasa yang kasar meninggalkan dia. Tetap dengan cara meminta permisi secara baik. Gitu. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang membicarakan keburukan pemimpin, lebih baik kita diam atau tinggal di tempat tersebut? Ya, nggak usah, kita usahakan saja bahwa memimpin negara itu kalau kita mampu nasihati sampaikan nasihat. Ya, kalau tidak ya kita tinggalkan saja, permisi aja. Seperti orang bergibah juga, kita tinggalkan, permisi saya duluan ya, saya permisi dulu maaf. Atau alihkan pembicaraan kayak pembahasan yang lain gitu kan. Baik. Bagaimana menyikapi orang tua yang ketika marah menyumpahi dan memaki anak-anak Ustaz, padahal kesalahan anak bukan kesalahan yang besar. Ya, tentu inilah kelemahan. Tentu ya orang tua kita diberitahu bahwa di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa doa orang tua itu makbul bagi anak-anaknya. Dan Rasulullah tad'u ala auladikum wa amwalikum wala tad'u ala anfusikum wa auladikum wa amwalikum. Yang kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, untuk anak kalian dan harta kalian, tidak boleh. Ya. Jadi satu kali seorang menggenggam tunggangannya bersama Rasulullah SAW dilaknat oleh dia. Lalu kata Rasul, tinggalkanlah tunggangan kamu itu, sudah dilaknat itu, terlaknat. Begitu bahayanya kita melaknat, memaki dan seterusnya. Ustaz Afwan mau bertanya bagaimana cara bertobat dari riba dan mengunci orang lain, Ustaz jazakumullah khairan. Ya, ini dalam kitab apa tulisan Syekh Qahtani itu, Said Qahtani membahas masalah ini. Sebetulnya di antara adalah ingat betapa besarnya dosanya. Kita akan dihisab di akhirat kelak. Maka kita bertobat dan kata situ disebutkan para ulama yang dibukit oleh para ulama, jika kita mungkin memaafkan, meminta maaf langsung kepada orang tersebut, kita minta maaf. Jika kita takut akan terjadi fitnah, ketika kita minta maaf, maka kita wajib merehabilitasi nama baik gunjing itu. Di mana kita gunjingkan, kita minta maaf pada orang-orang yang lawan gunjing kita minta maaf, itu adalah salah informasi dan saya minta maaf, salah telah mengunjingkan sepulan dengan dapat Anda dan ini tidak benar gitu. Ya, dan kita harus memperbaiki dan bertobat dan memuji orang tersebut di majelis mana kita menjelekannya. Saya ingin bertanya, apakah meragukan masa depan sama dengan menyekutukan Allah karena sama dengan tidak percaya kepada rencana Allah? Tidaklah. Yang meragukan masa depan itu arti orangnya yang was-was,
Ya, hidup kita masa depan sudah ada di tangan Allah, kita hanya berusaha yang terbaik. Nah, maka kita berusaha apa yang terbaik dalam hidup ini. Ya, kita mencari takdir yang baik. Ya, karena kita tahu takdir yang apa yang takdir Allah. Tapi bagaimana konsep beriman kepada takdir sebenarnya digambarkan oleh Amil Mu'min Umar bin Khattab, nafiru min qadarillah qadarillah. Kita berlari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ya, kita berusaha. Taib, Ustaz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang otoriter, kemudian inginkan apa yang diucapkan dipenuhi serta otorita. Ya, inilah anak-anak, seorang anak perlu juga banyak bersabar dalam menghadapi tingkah sikap orang tua yang mungkin terbatas ilmunya atau yang belum mendapatkan penjelasan pendidikan atau sifat yang kepribadian yang banyak pada orang tua kita. Kita baru banyak bersabar, ya kita sampaikan tolak dengan cara yang baik-baik. Insya Allah jika anak-anak itu memberikan tindak tanduk yang baik, orang tua itu pasti sangat mudah tersentuh biasanya. Orang tua itu sangat sayang pada anaknya. Ya. Bila seorang anak dilihat lelah oleh orang tuanya, melihat orang tua anak terlihat tertekan oleh orang tuanya, nggak mau orang tua seperti itu. Tapi tentu seorang anak membahasakan hal-hal yang dia tidak suka dari orang tuanya, tentu dengan bahasa-bahasa yang sangat indah dan baik. Atau diajak ke majelis ilmu, atau dimintakan dinasihati oleh paman kita atau saudara kita yang mungkin memberikan nasihat. Baik. Semoga Allah SWT memperbaiki orang-orang tua kita agar mereka selalu dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah. Ustaz izin bertanya, apakah curhat dikategorikan dengan ghibah dan apakah batasan curhat? Curhat kepada apa yang dimaksud curhat di sini? Kalau memang untuk mencari solusi, sebenarnya sebagian sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mencari jodoh atau mencari apa, hanya pada orang yang berilmu. Dan bukan setiap orang berilmu juga. Ada yang curhat keluarganya, si A dicurhatin, Ustaz si B dicurhatan, Ustaz C dicurhatin ini. Ketika Ustaz tadi tidak memberikan jawaban sesuai keinginannya. Jadi curhatnya ini sebenarnya ingin dapat dukungan dari keputusan dia. Apalagi curhat masalah keluarga. Dia curhat, Ustaz A dicurhatin, lalu Ustaz H menasihati. Oh, tidak tepat dengan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam dirinya. Curhat oleh Ustaz ini, curhat ini. Enggak. Cari Ustaz yang memang kita percaya ilmunya, yang memang kita ambil pendapat itu. Jangan mencari bertanya demi untuk mencari jawaban yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang hasil bertanya dari Ustaz itu, dia hujang kepada suaminya. Ini Ustaz ini mengatakan begini, kamu salah. Padahal Ustaz lain sebetulnya ada jawaban yang itu tidak sampai kepada suaminya. Begitu. Ketika Ustaz ini tidak membela dia, dia tidak menyampaikan nasihat itu kepada suami, tidak menyampaikan jawaban itu. Nah, ini kadang-kadang ya akhwat-akhwat kadang-kadang dalam bertanya itu seperti itu. Ya, Ustaz A ditanya, Ustaz B tanya, dicurhat ini menyebarkan airnya. Ya, hanya satu orang yang memang mencari solusi yang dicari yang terbaik. Dan kalau ustaz itu benar, ini para ustaz juga perlu belajar bagaimana menjawab para akhwat. Betapa banyak ustaz yang kita dicurhatin atau ditanya oleh akhwat kadang-kadang baper, rasa sayang, oh bagaimana ini dizalim suaminya. Dia belum bertanya kepada suami akhwat. Maka oleh sebab itu, ya saya secara pribadi kalau ada akhwat menjelek-jelekan suaminya, saya beri jawaban. Ya, kalau dia ingin tidak mau dan saya minta untuk curhat kedua-duanya. Saya ingin mendengar dari suaminya, ingin dari istrinya. Karena banyak kadang-kadang informasi-informasi itu yang simpang siur. Jadi seorang ustadz jangan juga cuma gampang-gampang berikan jawaban untuk akhwat. Karena akhwat ini kadang-kadang ya banyak hal lah ya dalam hal ini. Perlu kita berhati-hati. Dan itu pengalaman kita berikan jawaban ini juga Ustadz sepulan juga ditanya, Ustadz sepulan juga ditanya ya. Kadang-kadang Ustadz itu kadang-kadang bicara tentang kasus. Ya, ada kasus begini. Oh ya, saya juga dapat itu. Oh ya, iya. Kita sama Ustadz menceritakan kasus bukan gunjing, bukan nyebutkan ada kasus seperti ini apa solusi. Jawabannya gimana? Kadang-kadang kita diskusikan ya kan. Nah, tahu-tahu kadang-kadang mungkin sudah 7 Ustadz gitu ditanya ada masalah itu. Jawabannya kadang-kadang sudah sama gitu. Tapi akhwat ini masih belum puas karena belum dapat jawaban sesuai dengan keinginannya. Nah, tidak begitu. Ya, carilah Ustadz memang kita percaya ilmunya, amalkan pendapatnya. Bukan ya, boleh 2 orang mungkin boleh ya, tapi itu kalau 3 orang sampai 4 orang itu namanya sudah menyebarkan aib keluarga. Memang untuk mencari solusi-solusi yang terbaik ya. Baik, ini sudah 10 pertanyaan dan waktu kita sampai 10.30 ini sudah lewat ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa nanti
masukkan ke dalam apa namanya, ini sampai 10 aja kita jawab. Nanti pertanyaan nomor 11 dan berikutnya atau pertanyaan lainnya bisa dikirim kepada admin. Nanti admin akan mengirim pertanyaan untuk dijawab melalui voice, ya. Melalui voice insya Allah yang biasa kita lakukan. Di situ kita jawab insya Allah. Waktu yang batasi kita, mohon maaf karena itu banyak pertanyaan masih belum bisa kita jawab. Insya Allah kita jawab melalui voice yang biasa kita lakukan dalam setiap pekan, ya. Ada biasanya setiap pekan kita jawab, ada 10 pertanyaan setiap pekan biasanya kita jawab, dan pertanyaan-pertanyaan belum terjawab itu biasanya disimpan oleh admin, nanti akan dikirim ke saya insya Allah, ya. Dan untuk kita jawab nanti per pekan. Ya, insya Allah untuk ke depan kegiatan kita akan lebih teratur lagi karena memang kemarin 2 pekan lalu atau ya agak sedikit kurang ganggu, ada libur kita kemarin berhubung ada safar, ya. Semoga antum dan semua diberikan taufik dan hidayah oleh SWT, benar-benar dijadikan Allah sebagai wanita salihah, ya, menjadi pelipur dalam keluarga, membahagiakan suaminya, anak-anaknya, serta bergabung dengan keluarga yang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.